Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso, kali ini bersama Ibu Melani yang juga sekretaris dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, telah siap untuk menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang masalah-masalah sehubungan dengan usia pria setengah baya. Dan kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam kehidupan ini selain masa remaja itu seringkali disebut suatu masa yang cukup sulit karena menentukan identitas diri dan sebagainya. Rupanya orang tidak habis-habisnya mengalami banyak masalah, khususnya ketika memasuki usia paruh baya atau usia setengah baya, yang seringkali timbul gejolak-gejolak tertentu di dalam dirinya. Nah, saya sendiri juga mulai memasuki bagian itu, saya rasa. Jadi saya merasa perlu sekali, sangat berkepentingan untuk membicarakan masalah ini lebih lanjut. Nah, pertama-tama Pak Paul, yang ingin kami ketahui adalah pembagian usia di dalam seseorang itu mulai meninggalkan masa pemudanya dan memasuki masa dewasanya, Pak Paul. Kalau Pak Gunawan tidak berkeberatan, sebelum saya mulai menjawab, saya ingin bertanya dulu. Pak Gunawan sendiri apakah merasakan setelah memasuki usia parubaya ada perubahan dalam diri Pak Gunawan? Terus terang ya Pak Paul. Jadi ada, saat ini saya sedang berusia 49 tahun. Dan dulu setelah terasanya itu ya memang yang memisahkan masa pemuda saya itu pada saat saya menikah di usia 30 tahun itu Pak Paul. Itu memang mulai terasa ada perubahan-perubahan, betul. Oke. Ibu Melani sendiri bagaimana, Bu? Apakah secara kejiwaan rasanya ada perbedaan usia sekarang? Ibu sudah juga di atas 45 ya mungkin ya. Apakah beda dengan dulu-dulu? Ya memang yang saya rasakan setelah berusia 40 itu memang makin terasa waktu atau kesempatan ini makin sempit. Jadi rasanya waktu ini harus digunakan seefektif mungkin. Itu yang ada pada diri saya. Iya. Ya, rupanya itu yang dialami oleh banyak orang ya Pak Gunawan dan Ibu Melani, yakni tatkala memasuki usia parubaya, mereka mengalami adanya gejolak-gejolak atau suatu perasaan-perasaan yang sebelumnya tidak dirasakan, yang nanti akan kita bahas. Namun sebelum kita masuk ke situ ya, untuk menjawab yang tadi Pak Gunawan tanyakan, usia dewasa itu sebetulnya bisa dibagi sekurang-kurangnya dalam 3 bagian besar. Kita kategorikan usia dewasa awal adalah tahap pertama yang kira-kira meliputi sekitar usia 20 tahun hingga usia 30 tahun. Kemudian dewasa tengah atau menengah itu mencakup usia 30 tahun hingga sekitar 45 tahun. Dan akhirnya dewasa akhir, yaitu usia antara 45 hingga 60 tahun. Dan usia inilah yang disebut usia parubaya. Di atas usia ini kita biasanya menyebut bukan lagi masa dewasa, tapi mulailah disebut masa tua, begitu. Usia lanjut itu Pak. Usia lanjut, betul. Iya. Tadi Pak Paul mengkategorikan dalam 3, yaitu dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa akhir. Sebenarnya apa yang menandai masa-masa itu Pak Paul? Pada masa dewasa awal, seseorang itu kalau saya gunakan istilah jalan atau perjalanan, seseorang pada usia dewasa awal berada pada titik berangkat dalam perjalanan hidupnya. Jadi pada dewasa awal itu seseorang biasanya memasuki perguruan tinggi, mengambil bidang yang dikiranya atau diharapkannya bisa menghantarnya ke jenjang karir yang diidamkannya. Jadi dia sudah mulai memasuki jalan hidupnya. Di bawah usia 20 itu masih kita sebut masa kanak-kanak atau masa remaja, dan masa remaja pun sebetulnya bisa dibagi dalam 3.
Namun masa remaja itu ya kami belum masukkan dalam kategori usia di mana mereka sudah memasuki perjalanan hidup untuk menentukan karir dan sebagainya. Nah, pada usia 20 hingga 30 tahun, biasanya kita ini mulailah merintis karir kita, merintis kehidupan kita. Baik itu dalam tindakan-tindakan yang berbentuk persiapan, kita sekolah, kita kursus dan sebagainya, atau memulai kerja. Jadi kita memulai suatu bidang yang kita rasakan itu adalah keahlian kita, dan kita mulai membangun karir kita di situ. Setelah usia 30 tahun, kita memasuki dewasa tengah. Ciri utamanya di situ adalah kalau tadi memulai perjalanan, mengawali perjalanan, sekarang usia 30 tahun kita bisa katakan pria ini mulailah berada di dalam perjalanan. Mereka ini benar-benar sudah biasanya berada pada karir mereka. Jadi memang kalau seseorang yang sudah usia 34, 35 masih terus mencari-cari kerjaan apa yang cocok baginya, bidang apa yang cocok baginya, ini memang terlambat. Dan akhirnya akan membuat orang itu frustrasi. Jadi memang dalam hidup itu ada fase-fase atau bagian-bagian atau tahapan-tahapan, dan masing-masing tahapan itu memiliki tugasnya masing-masing. Kalau tugas atau kewajiban atau tuntutan tersebut gagal kita penuhi, akan ada dampak-dampak negatifnya, Pak Gun. Jadi misalkan seseorang yang pada usia 20-an itu tidak mempersiapkan dirinya dengan baik untuk mengawali kehidupannya atau karirnya. Nah, dia tidak sekolah yang betul, dia tidak memilih jurusan yang tepat dan sebagainya. Nah, akhirnya memang akan berdampak sekali pada tahap berikutnya. Nah, yang tahap berikutnya tadi adalah masa perjalanan itu sendiri. Ya, setelah itu barulah pada usia 45 tahun dia itu kita katakan berada di persimpangan jalan yang nanti juga akan saya jelaskan. Iya. Hal-hal itu berlaku umum untuk yang pria maupun yang wanita, Pak ya? Rupanya tidak, Pak Gunawan. Sebetulnya jadi ada perbedaan. Gitu. Bedanya, Pak Bang? Begini, pria sudah tentu pada usia-usia dewasa ini banyak memberikan perhatian pada dunia luar, yaitu dunia karirnya. Sedangkan wanita, meskipun mereka juga misalnya terlibat dalam dunia karir di luar rumah, namun seringkali perhatian mereka itu tetap tersedot untuk hal-hal yang bersifat domestik, yaitu hal-hal yang bersifat rumah tangganya sendiri. Jadi memang ada perbedaan yang besar di situ. Misalkan wanita pada usia 20 hingga 30 tahun, dia memang sedang memulai juga perjalanannya. Di awal perjalanan bukan meniti karir pada umumnya, tapi untuk membangun rumah tangganya. Jadi sekali lagi, secara sepintas, pria dan wanita nampaknya sama. Dua-dua bekerja dan dua-dua mempunyai karir. Namun, titik beratnya tidak bersamaan atau tidak sama. Pria tekanannya pada dunia luar, pada pekerjaannya. Wanita tekanannya biasanya pada rumah tangganya. Jadi dia berusaha keras untuk membesarkan anak-anak, untuk mencukupi anak-anak, merawat anak-anak dan sebagainya. Pekerjaan biasanya hanyalah menjadi sarana saja, bukan tujuan akhir. Sedangkan bagi pria, pekerjaan atau karir merupakan tujuan akhirnya atau goal yang ingin dia capai, begitu. Pak Po, kalau saya mendengar istilah parubaya, saya kemudian teringat kadang-kadang ada masalah remaja kedua. Sekali kalau kita mendengar ada permasalahan atau ada gejolak pada waktu pria itu usia setengah baya, yang kita katakan masalah masa remaja kedua. Masa puber kedua ya. Iya. Betul sekali Ibu Melani. Memang periode ini acap kali mempunyai konotasi yang sedikit negatif ya. Karena dianggap pada masa inilah pria-pria itu terlibat dalam perselingkuhan misalnya, terlibat dengan wanita lain. Memang ada kebenarannya dalam pengertian pada masa ini pria sebetulnya mengalami banyak sekali perubahan-perubahan internal yang perlu dia sadari. Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa pada usia parubaya ini atau dewasa akhir ini,
pria itu sebetulnya berada di persimpangan jalan, ya. Dewasa awal memulai perjalanan, dewasa tengah di dalam perjalanannya, tiba-tiba sekarang di dewasa akhir, pria itu berada di persimpangan jalan. Dia bisa lurus, bisa belok ke kiri ke kanan, dan juga bisa mundur juga sebetulnya. Nah, apa yang dimaksud dengan persimpangan jalan ini? Salah satu hal yang termaktub dalam konsep persimpangan jalan adalah terbukanya banyak pilihan. Pilihan apa? Salah satunya adalah pilihan karir. Nah, pilihan karir ini, kalau memang dia meniti karir dengan baik pada masa sebelumnya, akan membuat dia menjadi orang yang berkesempatan untuk naik jenjang, menjadi seorang direktur atau manajer dan sebagainya. Nah, akhirnya dia memiliki rasa kepercayaan diri yang jauh lebih kuat. Nah, rasa kepercayaan diri yang lebih kuat inilah yang acap kali membuat dia lebih berani untuk mendekati wanita. Dan kita bisa akui pula bahwa ada sebagian wanita yang senang dengan para pria parubaya ini. Karena biasanya alasan yang dikemukakan, para pria ini dianggap mantap, stabil secara emosi. Dan secara finansial, pada umumnya mereka juga telah mencapai kestabilan yang baik. Dan yang ketiga adalah, para pria ini memang adalah para bapak anak-anak remaja. Mereka yang usianya 50, 55 dan sebagainya adalah orang tua dari anak-anak yang usianya 20-an. Sehingga sifat kebapaannya itu kuat sekali. Dan ada sebagian wanita muda yang merindukan figur bapak seperti itu. Nah, saya kira ketiga hal inilah yang akhirnya memperkuat daya tarik si pria parubaya bagi sebagian wanita. Dan akhirnya kesempatan itu terbuka. Jadi akhirnya yang terjadi adalah perselingkuhan. Itu yang dimaksud dengan puber keduanya, Ibu Melani. Ya. Jadi di dalam persimpangan tadi, Pak Paul, memang satu godaan yang cukup besar selain dari segi seksual tadi adalah pindah karier. Betul. Betul. Jadi seringkali terjadi orang parubaya ini yang pindah ke bidang pekerjaan yang lain gitu, Pak Paul. Betul sekali, Pak Gunawan. Alasannya utamanya apa sebenarnya di sana? Kita ini sebetulnya mempunyai aspirasi ya, cita-cita, keinginan terpendam yang acap kali dalam hidup kita tidak terpenuhi. Kita misalkan ingin sekali berusaha sendiri, memulai suatu usaha wira swasta. Namun karena tekanan keluarga, kita harus bekerja mencukupi kebutuhan mereka, anak dan istri. Akhirnya kerinduan tersebut tak terwujud. Kita akhirnya merelakan diri bekerja untuk perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, suatu ketika pada usia parubaya ini, tiba-tiba kita disadarkan bahwa waktu di depan kita tidak banyak lagi. Nah, ini sesuai dengan yang tadi Ibu Melani sudah singgung. Bahwa sekarang saya sudah berusia 50 misalnya. Dan masa produktif saya kira-kira hanya sekitar 15 tahun lagi. Nah, tiba-tiba kita menyadari bahwa kita ini berada di persimpangan jalan. Apa yang harus kita lakukan? Terus hidup seperti mesin yang kita pikir kita adalah mesin itu sendiri guna memproduksi hasil, mencukupi kebutuhan keluarga kita. Atau kita sekarang mengalihkan karir, memulai sesuatu yang benar-benar kita rindukan dari dulunya, tapi tidak terlalu berani untuk melakukannya. Nah, itulah biasanya yang terjadi pada pria usia parubaya. Makanya cukup banyak yang akhirnya mengubah karir. Nah, ini mengubah karir, Pak Gunawan, bisa memang menambah jenjang karirnya atau malah bisa menguranginya. Begitu, Pak Gun. Iya. Tetapi memang ada suatu kebutuhan akan ini, Pak Bang, keyakinan bahwa dirinya masih kuat gitu. Jadi saya rasa juga dalam bidang seksual tadi, para pria parubaya ini ingin membuktikan bahwa dia itu masih mampu, dia itu masih kuat, dan kesempatannya ada gitu. Sehingga ya tingkah polanya kadang-kadang agak di luar batas kewajaran. Iya. Sebab proses penuaan sudah mulai nampak pada usia parubaya ini. Tubuh tidak lagi sekuat dulu. Nah, ini semua dirasakan oleh para pria parubaya. Tapi di pihak lain, dia belumlah terlalu tua untuk dianggap tua. Dan bahkan ada yang makin tua, tubuhnya makin sedikit gemuk, misalnya dulu kurus, sekarang agak gemukan sedikit, dan sekarang ada rambut putih,
membuat mereka-mereka ini tampak lebih berwibawa. Nah, tiba-tiba mereka menyadari bahwa mereka itu lebih ganteng daripada dulu, misalnya. Nah, akhirnya dorongan untuk membuktikan bahwa mereka tetaplah pria yang menarik, pria yang justru disukai oleh lawan jenis, membuat mereka tergoda untuk akhirnya melangkah terlalu jauh. Begitu. Tapi bagaimana dengan, kan tidak semua orang itu bisa sukses Pak ya di dalam hal mengawali perjalanan maupun di dalam perjalanan. Bagaimana dengan kalau seandainya dia tidak sukses, justru gagal? Pengaruhnya apa Pak? Nah, ini memang suatu proses atau suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Biasanya pria Parubaya kalau mengalami kegagalan sukses, kegagalan karir pada usia ini, berakibatkan cukup serius Pak Gun, yaitu benar-benar akan menghancurkan harga dirinya. Mereka ini, sebagaimana para pria lainnya, pada umumnya mendasari harga diri mereka pada karir. Beda dengan wanita Pak Gun dan Ibu Melani. Wanita, misalkan diberhentikan dari kerja dan sebagainya, ya memang pasti mengganggu perasaannya, harga dirinya. Tapi biasanya dampak itu tidaklah seberat jika dialami oleh seorang pria. Nah, apa perbedaannya? Pada umumnya, wanita mendasari harga dirinya itu pada hubungan keluarganya. Kalau suaminya misalnya mempunyai affair atau perselingkuhan, wanita atau para istri ini tidak berani muncul di muka umum. Misalkan dia biasa aktif dalam pelayanan, gara-gara masalah suaminya, dia bisa mundur dari pelayanan Kristen. Atau masalah dengan anaknya, yang dulu dia banggakan, sekarang anaknya tiba-tiba berubah, mulai badung, membuat ona dan sebagainya. Nah, si ibu ini bisa sangat enggan untuk terlibat lagi dalam pelayanan atau muncul di gereja dan sebagainya. Karena apa? Karena dia merasa hilanglah dirinya, hancurlah nama baiknya, hancurlah harga dirinya. Berbeda dengan pria. Misalkan ya, seorang pria itu memang mempunyai seorang anak yang nakal dan sebagainya, dia tetap bisa memfokuskan hidupnya pada karir. Karena memang masalah keluarga bagi pria tidaklah terlalu memberatkan seperti pada istri. Sebab harga diri pria memang seringkali terletak pada karirnya itu. Jadi, menjawab yang tadi Pak Gunawan tanyakan, kalau seorang pria pada usia parubaya mengalami kegagalan dalam karirnya, itu biasanya berakibat cukup fatal. Bisa frustrasi, bisa malu keluar, diajak oleh istrinya bertemu dengan teman-teman, tidak mau, diajak untuk ke pesta, tidak mau, diajak untuk ke gereja, akhirnya juga tidak mau. Karena apa? Merasa malu sekali. Jadi biasanya mereka menarik diri dari pergaulan sosial. Kira-kira itulah dampaknya Pak Gun. Kalau saya mendengar sejauh ini, rupanya pada waktu usia parubaya, pria itu juga seperti mengulangi lagi masa remaja ya Pak Pol. Kan masa remaja juga orang dikatakan dewasa belum, dikatakan anak-anak juga tidak mau. Semacam itu. Oke, dari sudut itunya betul ya Ibu. Jadi dalam pengertian para pria parubaya ini mulai mengalami kebingungan-kebingungan. Sama seperti seorang remaja. Yaitu seorang remaja kebingungan dalam hal pembentukan siapa dirinya atau jati dirinya. Sebab pada usia remaja lah mereka mulai mengolah data-data yang masuk dari luar, pandangan penilaian orang dari luar, kemudian digabungkan dengan penilaian pribadinya tentang siapa dia. Akhirnya itu membentuk yang kita sebut jati diri atau identitas diri. Nah, pria pada usia parubaya memang mengalami hal yang serupa. Meskipun kebingungan itu bercorak lain. Pada usia remaja, bingung dalam pengertian dari nol, membentuk sesuatu yang baru. Jadi tidak pas ke A, ke B, ke C. Jadi harus coba-coba. Akhirnya setelah menginjak usia 20-an, barulah seorang remaja yang jadi dewasa itu akhirnya mempunyai konsep yang lebih jelas dan permanen tentang siapa dirinya. Pada usia parubaya, pria ini sudah memiliki konsep dirinya. Namun tiba-tiba mulai meragukan, apakah ini saya? Dan apakah saya ingin menghabiskan sisa hidup saya sebagai saya?
sesuai dengan peranan dan konsep diri yang telah dimilikinya. Jika dia mempertanyakan keputusan-keputusan sebelumnya yang dia pernah ambil, keyakinannya, nilai-nilai moralnya dan sebagainya, mulailah dia mulai meragu-ragukan, apakah memang ini jalannya, dan apakah saya mau menghabiskan sisa hidup saya dengan ini semuanya, ataukah saya mau mengubah, melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh saya ingin lakukan, namun belum berhasil atau belum berkesempatan saya lakukan. Termasuk juga di dalam hubungannya dengan istrinya, Pak Pol ya. Jadi dia mulai meragukan apakah betul putusannya menikah dengan yang sekarang jadi istrinya itu, sehingga kerap kali terjadi perceraian pada usia-usia ini gitu, Pak Pol. Betul sekali, Pak Gun. Jadi perceraian sebetulnya terjadi paling sering pada 2 kategori usia, Pak Gun. Yang pertama adalah 5 tahun pertama setelah pernikahan. Nah, itu masa yang rawan karena 2 individu baru berkumpul menjadi satu dalam mahligai pernikahan, perlu menyesuaikan diri dan ada kalanya gagal dan pernikahan itu akhirnya bercerai. Kategori usia kedua yang rawan terhadap perceraian adalah menginjak usia parubaya ini. Karena apa? Banyak sebabnya sebetulnya, Pak Gun. Salah satu yang tadi Pak Gun sudah sebut, yakni mereka mulai meragukan juga apakah ini istri yang sesungguhnya saya inginkan. Dan yang menakutkan adalah jawabannya bukan. Saya salah pilih, keliru ini, dan seharusnya saya menikah dengan yang seperti ini, yang dulu saya pernah pikirkan, tapi ya akhirnya dapatnya yang ini. Yang kedua, kenapa rawan terhadap perceraian? Anak-anak sudah lepas dari rumah, Pak Gun. Kebanyakan sudah di atas SMA, sudah kuliah di perguruan tinggi, sehingga mereka tak terlalu butuh kita lagi sebagai orang tua. Problem yang dulu sudah ada pada awal pernikahan tertutupi sebetulnya dengan kehadiran anak, karena perhatian harus difokuskan pada usaha membesarkan anak. Tiba-tiba sekarang anak sudah besar, tidak lagi butuh kita. Nah, kita mulai berhadapan dengan pasangan kita kan ya. Problem yang dulu itu muncul kembali. Nah, akhirnya problem itu membesar sekali. Pak Pol, sebetulnya saya juga ingin tanya tentang masalah pelayanan. Saya pernah melihat ada pada waktu pemuda begitu menggebu-gebu dalam pelayanan, tapi pada waktu sudah menikah, punya anak, karier meningkat, seolah-olah dia itu hanya ya ke gereja hari Minggu saja. Jadi yang dulunya pelayanannya begitu menggebu-gebu seperti tidak ada bekasnya lagi. Bagaimana, Pak Pol? Pria parubaya mempunyai juga keraguan-raguan ya, kekritisan terhadap bukan saja karirnya, pilihan hidupnya, namun juga hal-hal yang bersifat rohani, Ibu Melani. Pada masa ini, kalau karirnya bertambah baik, bisa ada 2 kemungkinan yang terjadi. Dia makin jauh dari Tuhan karena merasa berhasil. Usaha kerja kerasnya itu membuahkan hasil yang baik, makin bergantung pada diri sendiri, sehingga makin tidak perlu Tuhan. Atau yang kedua, dia makin menyadari Tuhanlah yang telah memberkati dia. Jadi dia yang hidup dalam kebenaran Tuhan, akhirnya makin hari makin dekat dengan Tuhan. Tapi memang cukup banyak karena keberhasilan karir itu membuat diri merasa tidak perlu Tuhan lagi. Nah, itu satu hal. Yang kedua adalah dalam kaitannya ya dengan mempertanyakan banyak hal itu, cukup banyak pria parubaya yang juga mempertanyakan aktivitas rohaninya. Saya dulu rajin, saya dulu melayani ini itu. Tiba-tiba dia mulai berpikir, apa yang telah saya dapatkan? Di mana realitas Tuhan itu? Sebetulnya apakah memang betulkah saya ini menyembah Tuhan yang adil, yang benar dan sebagainya, ataukah memang sebetulnya ya tidak perlu seperti itu? Yang penting ya saya tahu ada Tuhan, ya ikut Tuhan, ya udah cukup. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini juga mudah muncul pada pria usia setengah baya ini, Bu Melani. Tapi kan kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita pada usia berapapun juga sampai akhir hayat kita, Pak ya. Betul. Adakah firman Tuhan yang memberikan bimbingan kepada mereka atau kita-kita yang
sedang memasuki usia parubaya itu Bapak? Ada satu ayat dari Mazmur 85 ayat 12. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bagi para pria parubaya, jangan sampai lupa perlu adanya kesetiaan. Tuhanlah yang memang memeliharanya, telah bersama dengannya melalui begitu banyak peristiwa, jadi dia perlu setia. Itu kesetiaan harus dijaganya. Makanya dikatakan di Alkitab, kesetiaan tumbuh dari bumi. Biarlah kita sebagai manusia yang di bumi ini memperlihatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan dari sorga, Tuhanlah yang akan memberikan, memberkati dengan keadilannya. Nah, ada kalanya pria parubaya dalam kekritisannya dan dalam kebingungannya dan dalam pertanyaan-pertanyaannya juga meragukan keadilan Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kok saya menikah dengan yang ini? Kok anak-anak saya jadi begini? Saya udah bekerja begini keras, anak saya kok nggak menghormati saya? Dan sebagainya. Di mana keadilan Tuhan? Nah, biarlah itu yang kita serahkan kepada Tuhan. Itu hak Tuhan. Tuhan yang berikan. Tapi dari pihak kita, biarlah kita memunculkan kesetiaan terus-menerus. Saya rasa itu sangat menguatkan. Kita yakin itu akan sangat berguna sebagai segenap pendengar yang kita kasihi. Dan demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, telah kami persembahkan sebuah perbincangan seputar kehidupan parubaya, khususnya pria, bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Masih ada banyak aspek di dalam kita berbicara tentang kehidupan parubaya ini. Jadi kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58 Malang. Kami mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini bagi Anda yang sudah menulis surat kepada kami. Namun saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda masih sangat kami nantikan. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.